Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsyad Novaldi, sebagai perwakilan dari kelompok bela negara, kelompok 3, yang dimana berisi saya sendiri Arsyad Novaldi dengan NIM 231 0312 083 dan teman-teman saya yang diketuai oleh Puang Troy Patiroy yang dimana NIM-nya 231 0312 095. Lalu juga ada Raihan Gali Sofyan 231 0312 077. Lalu ada Alexander Marshall Bambino 231 0312 078. Lalu ada Benedictus Reiner Tandiono 231 0312 088. Lalu ada Gavin Salvador Tambunan 231 0312 089. Lalu ada Najib Musaba Najilan Andri 231 0312 091. Dan terakhir ada Muhammad Faiz Azizi 231 0312 01312 100. Untuk judul yang kita pakai yaitu sosialisasi pengaruh beban kerja fisik dan mental terhadap produktivitas kerja para pekerja di Casaplan and Coffee. Nah, untuk alasan mengapa kami mengambil PJBL ini perlu sama-sama kita ketahui kan sekarang coffee shop atau kafe-kafe ini kan sering sekali banyak sekali customer-nya yang datang saat mereka sedang shift. Misalkan jika pada shift itu mereka berjarak 6 sampai 8 jam, sering sekali bisa mencapai mungkin dari 50 sampai 100 pelanggan yang datang per harinya, yang dimana sama-sama kita ketahui itu merupakan tuntutan pekerjaan yang besar. Karena apa? Tentunya mulai dari tuntutan dari owner itu sendiri, lalu juga tuntutan dari para customer, sehingga secara nggak langsung itu membebani mereka tidak hanya kepada fisik dan juga tapi juga kepada mental mereka, yang sama-sama kita ketahui eh, kedua beban kerja ini sangat amat berbahaya apabila dibiarkan terus-menerus dan tidak dicari eh, penangkalnya, supaya mereka mendapatkan sesuatu yang dapat membantu mereka agar mereka bisa mengontrol mulai dari kelelahan fisik, stres, dan juga hal-hal yang mengganggu mereka ketika mereka sedang bekerja. Dan mengapa kami mengambil tempat di Casablanca and Coffee? Karena ini kebetulan tempatnya dekat dengan kampus kita, dan juga kita melihat di cafe ini mereka lengkap mulai dari makanan, ada mulai dari minuman, dan kopi-kopinya sangat lengkap. Jadi mengapa kami mengambil tempat ini? Karena mulai dari kelengkapan beverage-nya mereka lengkap, dan juga mereka memiliki banyak karyawan, yang dimana pada saat itu ada sekitar 5 karyawan yang sedang shift, dan kebetulan kami juga bertemu dengan owner pada saat itu, Ibu Elizabeth, dan juga di sana kami memberikan pemaparan sekitar 45 menit sampai selesai hingga kami berfoto bersama. Tugas-tugas yang diberikan pada tenaga kerja atau karyawan yang diselesaikan pada waktu tertentu dengan menggunakan baru dari situ kita harus mengetahui dulu pengertian dari beban kerja. Beban kerja itu sendiri apa? Kalau dari pengertiannya ya, beban kerja itu lebih ke besaran kerja yang harus dipikul oleh dari suatu organisasi atau orang atau apa gitu. Eh, Beban kerja itu ada seperti beban ya. Beban itu berarti ada tugas-tugas yang diberikan pada tenaga kerja atau karyawan atau orang pokoknya untuk diselesaikan pada waktu tertentu dengan menggunakan keterampilan dan potensi yang pekerja itu miliki. Nah, kan adanya suatu kelelahan. Kelelahan itu suatu kemunduran, eh, kemunduran secara fisik. Nah, kalau beban kerja itu dibagi dua. Yang pertama ada beban kerja fisik. Untuk beban kerja fisik itu bisa pengaruh beban kerja fisik itu bisa didominasi oleh aktivitas fisik. Contohnya itu kayak mengangkat, merawat, mendorong dan lain-lain. Nah, ada faktor-faktornya juga nih yang dapat mempengaruhi beban kerja fisik, yaitu faktor lingkungan kerja fisiknya itu sendiri kayak kebisingan, temperatur dan lain-lain. Nah, buat yang kedua ada beban kerja mental. Kalau beban kerja mental ini lebih kayak ke evaluasi atau penilaian manusia lah ke beban perhatian selama menjalankan tugas secara optimal. Untuk indikator beban kerja mental itu bisa meliputi aspek perhatian kayak perbandingan antara kapasitas motivasinya sama tuntutan kerja yang diberikan. Beban kerja mental juga bisa mempengaruhi kesehatan mental karyawan, kayak misalnya timbul stres kerja, depresi, kecemasan, dan bisa juga
menyebabkan penurunan produktivitas kerja dan kecelakaan kerja juga bisa. Mungkin segitu juga. Let's say dia malam sebelum dia bekerja mungkin dia nggak tidur atau segala macam sehingga pada saat dia bekerja menuju sudah mau selesai shift atau jam kerja biasanya dia nafasnya berat. Oke, baru setelah itu beban kerja ini jelas ada faktor-faktornya yang mempengaruhinya, ada internal sama eksternal. Kalau internal dari namanya aja berarti ini dari dalam, ada seperti faktor somatis yaitu ada jenis kelamin, kayak kalau misalnya perempuan sama cowok laki-laki itu kan ngangkatnya kalau ngangkat sesuatu itu pasti beda, ada juga dari umur. Orang yang tua atau yang lebih muda itu pasti jelas kekuatan dalam mengangkatnya juga berbeda, dari ukuran tubuh juga berbeda. Dan setelah itu ada faktor psikis kayak motivasi, persepsi, kepercayaan dan keinginan dan kepuasan. Kayak ketika mengangkat suatu beban, kalau misalnya ada motivasi yang tinggi untuk menyelesaikan pekerjaan dengan cepat, pasti apa yang diangkat itu juga lebih berpengaruh. Dan eksternal berarti dari namanya juga X, berarti ini dari luar. Itu berarti faktor eksternal ini seperti tugas yang dilakukan ini bersifat fisik seperti ada stasiun kerjanya, tata ruang, tempat kerja, alat dan sarana kerja. Dan juga organisasi kerja yang dapat mempengaruhi beban kerja ini antara lain lamanya ketika bekerja, waktu istirahat kerja, bergilir, serta sistem pengupahan. Kayak eksternal ini kayak ketika kita bekerja ada upahnya itu mempengaruhi apa yang kita kerjakan, dan stasiun kerjanya lamanya ketika kita mengangkat suatu kerjaan itu mempengaruhi beban kerja kita. Nah, sebelum kami melakukan penelitian kami sempat melakukan pretest untuk mengetahui kira-kira seperti apa sih kondisi para pekerja di Casablanca Coffee ini, dan kami menemukan bahwasannya dari pretest yang kami lakukan, kami memberikan 6 pertanyaan, di mana mulai dari pertanyaan pertama, eh, seberapa melelahkan menjalankan tugas saat Anda shift, yang di mana dari 5 responden, 80% menjawab netral dan 20% menjawab melelahkan. Lalu dari seberapa melelahkannya tuntutan dari customer setiap harinya, sekitar 60% menjawab netral, 20% menjawab tidak melelahkan, dan 20% menjawab sangat melelahkan. Lalu untuk pertanyaan ketiga, seberapa melelahkan jadwal shift Anda sejauh ini? 60% menjawab netral, 20% menjawab sangat melelahkan, dan 20% menjawab melelahkan. Dan lalu untuk pertanyaan seberapa melelahkan jadwal shift Anda sejauh ini? 40% menjawab netral, 20% menjawab tidak melelahkan, 20% menjawab sangat melelahkan, dan 20% menjawab melelahkan. Lalu bagaimana dampak shift Anda terhadap sosial dan mental energi Anda? 60% menjawab netral, 20% menjawab melelahkan, dan 20% menjawab sangat melelahkan. Lalu juga untuk pertanyaan terakhir, bagaimana situasi pekerjaan Anda saat ini? 80% menjawab netral dan 20% menjawab sangat melelahkan. Dan dari kesimpulan yang kami ambil, bahwasannya pekerjaan yang dilakukan di Casablanca and Coffee ini masih begitu sangat memberatkan bagi para pekerja karena mungkin faktor kurangnya pengetahuan tentang beban kerja sehingga mungkin mereka pada saat kami baru datang mungkin mereka belum memahami sehingga banyak sekali dari mereka yang mengeluh atau mengisi form seperti menjawab eh, hanya netral atau melelahkan atau sangat melelahkan. Nah, setelah kami datang, kami memberikan pemaparan yang dimana setelah pemaparan kami memberikan post test yang dimana dari post test itu kami di post test itu memberikan 10 pertanyaan yang dimana dari 10 pertanyaan itu dari 5 peserta quiz, kami dari 5 peserta itu nilai terendah hanya di angka 7, yang dimana dia hanya salah 3 dari 10. Dan untuk nilai tertinggi ada yang berhasil menjawab benar semua, yang dimana kami anggap sebagai indikator keberhasilan kami karena setidaknya para pekerja ini berhasil menjawab kuis yang telah kami berikan melalui materi-materi yang sebelumnya kami berikan melalui presentasi yang telah kami sampaikan di hari itu. Lalu juga bukti bahwasannya mereka mengerti juga bahwasan di saat kami melakukan pemaparan, kami juga mengajak mereka untuk kami seperti memberikan tabel penggunaan kalori yang dimana saat itu kami juga mengajak mereka untuk sama-sama menghitung mandiri kira-kira sebesar apa sih kalori, yang dimana kami merasa itu juga menjadi salah satu indikator keberhasilan kami karena kami berhasil mengedukasi mereka dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang beban kerja fisik dan mental.
Baik, itu mungkin hanya itu yang bisa disampaikan oleh kami sebagai podcaster dari kelompok bela negara kelompok 3. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.